خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin. Masyiral muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Zat yang telah menciptakan, menghidupkan kembali kita. Mudah-mudahan senantiasa hidayah, taufik dan inayahnya dicurahkan kepada kita semua, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat jasmani ruhani kita, iman dan takwa kita tetap melekat kuat di dalam dada kita sampai nanti Allah memanggil kita sesuai dengan takdirnya. Jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian tentang hadis bab tentang al-ilmu. Hadis nomor yang ke-4822 di dalam kitab Sahih Muslim. Hadis ini diriwayatkan 3 orang. Dari Sa'id Al-Khudri, ada yang diceritakan dari Zaid bin Aslam, dan yang terakhir adalah Atha bin Yasar. Jadi perawinya itu 3 jalan, tetapi hadisnya, matan hadisnya, isi hadisnya itu hanya 1, sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sananal ladzina min qablikum shibran bisibrin wa dhira'an bidhira'in hatta law dakhalu fi jukhri dhabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah, al-yahud wan nasara, qala faman. Jawaban Rasulullah singkat, faman gitu. Rawahu Imam Muslim. Jemaah sekalian, hadis ini sebetulnya harus mengingatkan kepada kita semua bahwa kebiasaan-kebiasaan itu yang sudah ditorehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam utamanya, maka kita harus mengikuti dengan baik. Jangan mengikuti budaya-budaya selain budaya yang dibawa oleh Rasulullah atau agama Islam itu. Ini diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La tattabi'anna, pasti nanti kamu akan mengikuti, pasti. La tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum, kamu pasti akan mengikuti kebiasaan kebudayaan orang-orang yang sebelum kamu. Shibron bisibrin, sejengkal demi sejengkal. Wadhira'an bidhira'in, sehasta demi sehasta. Karena pengaruhnya kadang-kadang dari orang sebelum kamu itu, budaya orang sebelum kita itu betul-betul sangat halus, dan itu dilanjutkan sampai sekarang.
hatta lau dakhalu fi juhri dhabbin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai kamu diajak untuk masuk ke lubang biawak, hujri dhabbin lattaba'tumuhum, pasti kamu juga akan mau. Lah ini harus hati-hati kita. Jangan kita punya sebuah kebodohan yang kemudian kita dijerumuskan kepada budaya orang-orang di luar Islam. Lattaba'tumuhum. Nah ini heran sahabat itu. Kok iso ngono iku ya? Dhewek kok iso melbu ganti titik mengikuti sunnah atau kebudayaan orang-orang di luar Islam. Sahabat bertanya, kulna ya Rasulullah al-Yahud wan Nasara. Nah, sahabat itu sudah bisa memperkirakan sampai bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah itu budaya orang Yahudi dan Nasrani? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka itu. Nah, jawaban Rasulullah. Jadi jamaah sekalian, kita harus betul-betul, terutama adik-adik sekalian yang masih muda, jangan kita gampang sekali mengikuti budaya orang di luar kita. Dan itu saya tadi katakan terus-menerus dilancarkan, terus-menerus dilakukan oleh orang ghairul Islam. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan walan tarudha angkal yahud walan nasara hatta tattabi'ahu. Kita semua, mereka semua itu tidak akan pernah rela, tidak akan pernah rela orang Yahudi dan Nasrani itu sehingga kita mengikuti agama mereka. Itu Al-Quran, ini ditegaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis ini tadi itu. Jadi jamaah sekalian, kalau kita ambil contoh aja, ambil contoh ya. Nah ini nanti menjadi perdebatan Ustadz itu. Semisal karnaval ya. Kira-kira kalau kita ukur dari budaya Islam gitu, karnaval itu masuk dalam tadi itu budaya orang-orang kafir apa enggak? Sama lihat. Apalagi tentang kaitannya dengan aurat perempuan, tentang menyerupai, walaupun itu hanya untuk menghibur. Sepertinya kan kita enteng saja itu, ringan saja. Sepertinya kita dihibur, tapi itu sesungguhnya menurut saya, nggak tahu tentang Ustadz nanti, itu juga kita terjerumus kepada budaya mereka. Ada yang karnaval itu laki-laki menyerupai perempuan, jarang malahan perempuan yang menyerupai laki-laki. Dan itu pasti niatnya, saya yakin 99% ada tujuan yang jelek. Nah ini kita dihadapkan seperti itu, halus betul. Karnaval, menggembirakan, memperingati 17-an, apa seperti itu hanya satu-satunya jalan untuk kita lakukan? Apalagi dengan kebudayaan-kebudayaan, ada mak lampir, ada dan lain sebagainya. Seperti itu kita digoda di kehidupan budaya dunia ini seperti itu. Dan kita nggak terasa, mengikutinya juga nggak terasa. Sepertinya kita, ya mungkin kalau hukumnya halal-halal saja, tapi sampean lihat di dalamnya itu Masya Allah. Jelas itu kaitannya dengan aurat. Kita tidak boleh menyerupai perempuan, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, walaupun itu tadi itu ya statementnya
menghibur masyarakat. Nanti dulu. Seperti itu yang disuguhkan kepada kita. Sekarang kita tarik lagi. Ini HP ini. Sampean lihat di warung-warung itu yang sekarang sudah difasilitasi dengan wifi di mana-mana warung-warung, masya Allah. Game over. Ini budaya yang betul-betul jemaah sekalian mengerikan. Anak-anak muda kita, anak-anak didik kita itu masya Allah. Kayak begitu itu yang disuguhkan kepada kita. Hampir bahkan mungkin sudah amat sangat susah kita tuh mencegah anak-anak kita. Karena begitu hebatnya budaya itu disuguhkan kepada kita. Dibuat oleh mereka untuk menghancurkan mentalitas generasi muda kita. Belum yang lain-lainnya. Nah, ini beberapa contoh yang saya sebutkan. Itu halus banget masuk ke dalam kebudayaan kita yang kadang-kadang kita sampai tidak bisa menghindarinya. Makanya jemaah sekalian, adik-adikku sekalian, istiqomalah kalian ya. Teguhkanlah hati kalian menuntut ilmu agama walaupun cobaannya di depan mata, dekat sekali, tidak jauh. Oleh karena itu, ini kalau nanti kita hubungkan dengan hadis-hadis berikutnya tentang bagaimana ciri-ciri kiamat terjadi, itu akan sangat bisa kita mengerti bagaimana nanti yaumil akhir itu menjadi kenyataan karena sebab dari amalan-amalan kita yang kita lakukan menuju kepada yaumil qiyamah tadi itu, as-sa'ah. Jemaah sekalian, oleh karena itu paling tidak kita itu berusaha sekuat tenaga, paling tidak kepada diri pribadi kita masing-masing untuk bisa menjaga jangan sampai kita terlarut kepada kebudayaan orang Yahudi dan Nasrani yang itu sesungguhnya dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kajian pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat kepada saya pribadi dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita tetap diberi kekuatan iman, kekuatan untuk mempertahankan, jangan sampai kita terjerumus kepada kebudayaan-kebudayaan yang dibawa oleh orang Yahudi dan Nasara tadi itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.